dan selamat hari Minggu buat semua teman-teman yang terkasih, buat anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Untuk mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan di hari Minggu ini, kita selalu berharap dengan iman percaya kita kepada Sang Pemilik hidup kita, yaitu Allah Bapa di sorga, agar senantiasa menurunkan karunia rohnya untuk dapat memampukan kita berbicara, berpikir, dan melakukan firman ini. Ada baiknya sebelum kami sampaikan renungan ini, kita meminta kekuatan kepada pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami selalu bersyukur Tuhan, buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi bagi hidup kami. Tuhan menjadikan kenyataan hidup yang kami alami sebagai pembelajaran yang penting, agar senantiasa situasi dan waktu kehidupan juga mengingatkan kami betapa pentingnya kami ada bersamamu. Dan Tuhan tetap ada juga bersama kami. Izinkan firman ini kami sampaikan Bapa, agar senantiasa menguatkan dan memampukan seluruh pelayan KKR untuk melayani adik-adik kami di ibadah KKR minggu ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kami akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita sekalian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini dengan tema I Love You Dad. Shalom dan selamat hari Minggu buat semua rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Satu hal yang diingatkan kepada kehidupan kita adalah betapa pentingnya bagi hidup kita ini selalu ada yang mengingatkan dan memperhatikan kita. Siapakah orang yang terdekat yang selalu mengingatkan kita, memperhatikan kita siang dan malam, bahkan mendoakan kita? Dia adalah orang tua kita. Siapakah di dalam keluarga kita yang pertama sekali tempat kita mendapatkan kekuatan, tempat kita mendapatkan ketenangan oleh kehadirannya? Yaitu oleh kehadiran seorang ayah ataupun bapak kita. Bapak kita yang diutus oleh Tuhan untuk memperhatikan kita. Orang tua kita adalah wakil Tuhan untuk membesarkan kita. Sehingga orang tua itu begitu penting sekali kedudukannya bagi anak-anaknya. Orang tua itu adalah pahlawan yang paling dinanti-nantikan dan besar sekali manfaatnya bagi seorang anak. Jadi di ibadah KKR di minggu ini, marilah kita belajar kembali agar di mana relasi yang begitu akrab dan intim, hubungan anak kepada orang tua kepada anak, tanggung jawab orang tua kepada anak, dan tanggung jawab anak kepada orang tua, bisa kita pelajari melalui perikop kita yang menjadi renungan di ibadah KKR kita. Satu hal dari firman Tuhan ini adalah bagaimana Paulus menyatakan hidup dalam perbuatan kasih. Perbuatan kasih itu bukan hanya sekali dua kali dan sesaat untuk dilakukan. Tapi hidup dalam perbuatan kasih itu secara berkesinambungan selalu ada bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa ini penting untuk kita terapkan di dalam hidup kita? Karena kita hidup dalam kasih Kristus. Saudara dan saya, kita dan adik-adik kita ada sampai saat ini karena kita menerima kasih Kristus. Oleh karena itu di dalam perjalanan kehidupan kita, keluarga adalah gereja terkecil yang Tuhan utus dan berikan bagi dunia ini. Di mana di dalam keluarga itu harus menunjukkan sebuah relasi yang sehat. Sebuah relasi yang terkontrol, sebuah relasi yang selalu bisa ditunjukkan dengan sikap yang dirasakan di dalam keluarga itu sendiri. Melalui perikop kita ini, saudaraku, kita melihat bagaimana satu peringatan
yang diberikan kepada orang tua, di mana peringatan ini adalah peringatan di dalam persekutuan di dalam Tuhan. Karena peringatan ini dasarnya adalah seperti itulah karakter hidup di dalam Tuhan. Apa yang diperingatkan di sini adalah bagi anak-anak itu memiliki tanggung jawab, yaitu untuk mendengarkan dan mentaati orang tuanya di dalam Tuhan. Apakah ini boleh dilakukan atau tidak? Ini wajib dilakukan. Karena ini adalah salah satu perintah bagi setiap anak. Harus dia menghargai dan menghormati orang tuanya. Bagaimana mungkin adik-adik kita menghormati Tuhan sementara orang tuanya sendiri pun dia tidak hormati? Wujud daripada kita hormat kepada Tuhan, yaitu kita menghormati wakilnya itu bagi kita adalah orang-orang tua kita. Itulah kita giring adik-adik kita agar senantiasa mereka yang menjadi satu hal yang mereka terapkan adalah menghormati orang tuanya. Kenapa mesti dihormati orang tua? Karena mereka mendidik anak-anaknya, mengajar anak-anaknya, mendoakan anak-anaknya, membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan, menyekolahkan anaknya, dan membimbing dan mengarahkan anaknya ke masa depan yang baik dalam pimpinan Tuhan. Begitulah tanggung jawab orang tua itu, selain menafkahi, tapi memberikan kebutuhan jasmani dan rohani seiring dengan modal yang sudah Tuhan berikan kepada orang tua kita untuk disampaikan kepada adik-adik kita. Jadi tanggung jawab anak itu adalah mentaati segala perintah, didikan dan nasihat orang tuanya. Begitu juga sebagai orang tua tidak boleh melukai hati anak-anaknya. Tidak boleh mengabaikan tugasnya memperhatikan, mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran kepada anak-anaknya. Orang tua tidak boleh mengabaikan tugasnya untuk membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Tugas orang tua, tugas anak jelas sekali disampaikan di dalam perikop kita. Semua tugas dan tanggung jawab itu bisa disampaikan dengan dasar kasih Tuhan yang kita miliki. Jadi tidak ada yang terbeban, tidak ada yang merasa terintimidasi, tidak ada yang merasa diabaikan, tapi berjalanlah dalam ketaatan menjalankan kasih Tuhan di dalam keluarga kita. Sehingga akibat yang dia terima ketika dia menghargai orang tuanya adalah kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan dunia ini selain daripada kebahagiaan ketika kita mengasihi orang tua kita. Selain daripada kebahagiaan itu, anak-anak akan diberikan umur yang panjang. Kebahagiaan menikmati hari-hari yang panjang dalam iringan doa orang tua, dalam penyertaan Tuhan, sehingga apa yang menjadi keinginan anak-anak itu selalu dibarengi dengan pendampingan orang tua dan doa dan dukungan dari orang tua kita. Jadi hal ini akan membawa kita terlebih-lebih. Kenapa ya tema kita di hari Minggu ini I love you dad? Kenapa tidak bagaimana dengan ibu kita? Mungkin boleh seperti itu kita bertanya. Tapi ingat, di bulan Agustus ini Mamre GBKP berulang tahun yang ke-28. Sebagai hadiah ulang tahun yang diberikan anak-anaknya kepada Mamre GBKP adalah Mamre GBKP dirasakan dan dihargai kehadirannya. Mamre GBKP didukung keberadaannya dan kemampuannya hadir sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Siapa lagi yang mendukung orang tua kita kalau tidak anak-anaknya? Jadi di hari Minggu ini demikian juga diingatkan di bahan bacaan kita di remaja, yaitu Matius 15 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Diingatkan juga bagaimana menghormati orang tua itu adalah satu hal yang penting. Tidak boleh diabaikan. Karena orang tua itu adalah orang pilihan Tuhan, bukan orang sembarangan. Bagaimanapun kondisi keberadaan orang tua kita, dia itu adalah orang pilihan Tuhan bagi kita. Hargai, sayangi, cintai. Dalam bentuk apa kita menghargai dan menyayangi dan mencintai mereka? Kita bisa bertanggung jawab menjalankan tugas kita sebagai anak. Kita bisa hormat kepadanya, kita mengasihi dia. Kita berikan persembahan perbuatan yang terbaik dan kesuksesan kita sebagai kado buat orang tua yang kita kasihi.
Demikianlah kiranya firman Tuhan ini mengingatkan seluruh adik-adik kita, agar senantiasa adik-adik kita di ibadah KKR di minggu ini di GBKP semakin nyata menunjukkan perbuatan dan sikap mereka kepada orang tuanya, apalagi kepada bapaknya. Sebagai pahlawan yang selalu mereka banggakan adalah orang yang memiliki kedudukan garda terdepan untuk dapat mengayomi keluarga, memperhatikan keluarga. Anak-anak bangga memiliki orang tuanya, bangga memiliki seorang bapak di dalam hidupnya. Mereka selalu sayang dan menaati segala perintah orang tuanya. Demikianlah firman yang bisa kami sampaikan, agar senantiasa seluruh adik-adik kita semakin mencintai orang tuanya. Karena itu adalah perintah Tuhan yang harus mereka jalankan di dalam hidupnya. Selamat mengikuti ibadah KKR dan selamat melayani buat semua pelayan KKR dimanapun berada. Berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan memberi diri dalam pelayanan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kebaikan dan pertolongan-Mu begitu dahsyat menyertai hidup kami. Kau selalu mengingatkan kami dan memampukan seluruh pelayan KKR agar mereka juga memberi diri dan hati untuk melayani anak-anak ataupun adik-adik kami di ibadahnya di hari Minggu ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.